See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Perkenalkan, nama saya Rudy dari Horny Channel. Di sini saya akan bercerita pengalaman saya pada saat menjadi ojek online di Surabaya. Sebelum itu, bagi kalian yang ingin melihat saya cerita-cerita saya dan YouTube saya, bisa cek di link deskripsi yang ada di bawah atau search di Horny Channel ini, Horny Channel Horror dan Misteri. Ini ya. Bisa cek di link deskripsi, nanti kamu mampir di sana. Oke. Kita langsung masuk ke ceritanya. Pada tahun 2017 saya pertama kali ngojol dan itu juga pertama kali kuliah. Kejadian awal pada tahun 2018 itu pada saat saya maghrib narik mulai dari pagi ya. Maghrib saya dapat orderan itu food. Orderan food saya lihat, saya pastikan semua alamat tujuannya semua dan makanannya, lalu saya chat customernya sesuai aplikasi ya mbak. Nah sebelum itu di alamat itu ada note naik ke lantai 2 nomor 211. Pikiran saya pada saat itu, apalagi ojol yang ada di Surabaya, tidak akan ojol-ojol tidak akan boleh naik atau ke sebuah hotel, kan kirimnya ke sebuah hotel tidak akan boleh naik karena ada peraturan-peraturan yang ada di Surabaya gitu. Jadi ketemunya hanya di resepsionis atau customernya suruh turun ke lobby gitu. Ya udah saya beliin aja tuh, saya nganter ke sebuah hotel yang ada di Surabaya, yaitu di tengah kota. Di situ saya nyampe di depan hotelnya itu agak aneh hotelnya. Saya nggak tahu itu hotel atau apa, mungkin kalau saya bilang sekarang hotel bintang 1 mungkin gitu ya. Saya tanya ke security, Pak saya mau kirim makanan, ke belakang aja mas gitu. Parkir belakang aja. Saya masuk ke belakang itu, dalam di belakang itu ada halaman parkir yang lebar. Saya mau ke tempat resepsionis dan apapun itu nggak ada resepsionisnya hotelnya. Jadi kalau mau check in itu langsung ke security-nya. Di situ saya nggak mikir aneh-aneh ya. Ya udahlah. Pas saya udah parkir motor, saya telepon customer saya. Mbak saya udah di bawah di parkiran di belakang. Customernya cuma ngomong naik aja mas, nggak apa-apa kok. Ya udah saya naik dari belakang, dari pintu belakang itu gelap, cuman ada namanya itu apa, air mancur yang kemercik kering-kering gitu aja. Jadi di sana di posisi itu cuman saya aja. Setelah naik dari sana, saya itu kan jalan gitu ya. Apa tangganya kan lawan arah gitu, naik. Pas saya udah nyampe di lantai 2, di sebelah kanan saya itu ada yang gudang. Ada troli, ada kasur-kasur dan lain-lain. Trolinya itu isinya piring, spray apa, tapi udah kumuh kotor kayak gak pernah dicuci. Pas saya belok kiri, karena itu harus ngurutin nomornya, lantai 2, 211. Kalau saya deskripsikan tempatnya dari lantainya, dari pintu-pintu hotel itu, menurut saya udah apa nggak layak ya. Karena lantainya udah lantai kayak dulu gitu, udah bukan hotel sekarang. Pintunya pun pintu dari triplek yang warna coklat. Kita pegang aja udah tek gitu aja. Saya belok kiri ngurutin 201, 202, 203. Memang lorong itu saya lewati, bukan penerangan lampunya gak seperti ini. Bukan kayak hotel-hotel yang gak sekarang. Lampunya itu lampu kayak warna yang dulu warna merah itu. Yang kayak lampu desa gitu hotelnya. Ya udah saya jalan aja. Jalan lihat kanan kiri. Lihat pas mau ngurutin 211 harus belok kiri ke lorong itu. Ya udah saya belok kiri aja. Ngikutin, setelah dapat nomor 211 saya tok-tok, memang ada customernya cewek. Transaksi sudah, saya kasih makanan, dia ngasih uang tunai. Logikanya saya kalau mau kembali ke parkiran, saya harus balik lagi ke lawan arah ke lorong itu. Tadi belok kiri, saya sekarang harus belok kanan. Dari jauh pas saya keluar belok kanan, dari jauh itu saya ngelihat memang ada troli dan gudang itu, karena kacanya tembus pandang untuk gudangnya itu. Saya mau jalan lurus untuk keluar ke lantai ke bawah.
Di sana troli itu tiba-tiba jalan sendiri. Trolinya jalan sendiri, gak ada orang, gak ada apa, sepi, sunyi, gak tahu ada yang check in apa enggak. Karena pintu-pintu yang saya cek ada pintu yang plastiki, terus bawahnya banyak amplop-amplop apa saya nggak tahu. Troli itu jalan, tek 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 tek. Trolinya tuh jalan, berhenti di 3 kamar. Jadi 201, 202, 203. Berhentinya di 203. Saya nggak nge-freeze, saya nggak itu. Cuman saya ketegengen, bahasa Jawanya itu kayak sepaneng loh. Ada yang jalan. Kalau ada yang bilang kenapa gak lari mas? Lah saya lah mau lari kemana? Wong hotel itu saya nggak nguasai. Ya nggak tahu. Wong di belakang itu apa? Gelap semua. Cuman kayak separuh aja gitu. Saya akhirnya memberanikan diri jalan ke sana. Udah jalan aja. Jalan aja. Memang saya lihat berhenti pas di depan pintu. Udah lihat gini. Ya udah nggak ada apa-apa. Udah gak ada apa-apa. Pas saya mau turun ke tangga ke bawah, kan saya di belakang kalau turun pasti kita kelihatan kamarnya gini. Saya toleh tuh, tolehnya ke arah kanan gitu, saya toleh gini. Nah kan di troli ada di tengah, ada space, terus ada pintu kamar. Di tengah-tengah ini saya nggak tahu itu apa sosoknya atau apa orangnya. Cuman ada cewek, bajunya hitam, rambut ketutup semua, saya nggak tahu itu apa. Setelah itu cewek itu masuk ke kamar itu. Spontan saya lari aja ke bawah. Wow, udah lari-lari aja ke bawah. Anehnya yang di parkiran itu cuma ada 1 orang. Dan itu orangnya cuma biasa aja. Ya wis. Bahasa Surabaya aku bengok-bengok apa. Bahasa Surabaya semua keluar. Yang kotor-kotornya keluar. Orangnya cuma biasa aja, diem aja gini. Logikanya kan harus kenapa mas kok teriak-teriak di situ. Nggak ada, cuma diem aja. Pokoknya setelah cewek itu entah itu apa nggak tahu dia masuk, udah saya teriak aja. Saya nggak berani ngapa-ngapain, saya takutnya kan banyak berita-berita ya. Setelah transaksi apa tiba-tiba uangnya ada di daun atau apa. Saya cek uang saya itu. Tapi bener uang saya bener uang tunai. Yang pasti customer saya asli lah gitu. Saya udah kasih ke karcis ke tukang parkir ada respon, udah saya pulang. Tapi tetap saya masih narik lagi. Beda lagi kejadian pas 2021 bulan Januari itu. Kejadian itu aneh menurut saya. Kenapa? Saya dapat orderan ekspres pada siang hari setelah jam makan kalau orang kerja kantoran ya. Dapat ekspres, saya ambil di sebuah kafe, yang ngirim itu cewek. Di barangnya yang dikirim itu 2 kresek, 2 kantong buah, isinya buah pir, buah apel. Dari atas dilihat ya kelihatan ya. Suruh kirim ke gedung perkantoran yang ada di Surabaya. Cluenya pusat kota. Saya nggak berani nyebutin, bukannya karena apa. Kebanyakan kalau saya sebutin ada yang penelusuran lah, ada yang inilah. Saya menghindari itu, takutnya gitu juga. Saya kirimlah barang itu. Pas nyampe di depan perkantoran, kalau namanya perkantoran di Surabaya kan di depan ada plang. PT ini, PT ini, PT ini, PT ini. Di perkantoran itu nggak ada nama PT-PT. Cuman ada nama banknya aja, kayak bank ATM apa gitu. Memang di depan ada ATM. Terus yang kedua yang buat saya sanksi, pos apa satpamnya itu security itu nggak ada, kosong. Pagernya ketutup, hanya bisa masuk untuk motor. Kelihatan pintu resepsionisnya dirantai, dikunci. Pintu resepsionis depan utama itu di rantai gitu ya, dikunci. Di rantai gini ada gemboknya. Di situ saya ngubungin si penerima. Anggap aja namanya Pak Yanuar. Saya telepon biasa, saya chat mulai aplikasi saya. Saya WA, nggak diangkat, nggak dibales. WA itu berdering tapi nggak diangkat. Udah jengkel ya, panas-panas biar cepat selesai kerjaan, biar dapat order lagi. Saya telepon pengirimnya yang cewek. Mbak, Pak Yanuar ini nggak ngangkat-ngangkat, saya telepon. Saya udah nyampe di depan perkantorannya. Si pengirimnya bilang, ya udah mas, saya bantu telepon aja, ditunggu aja di situ. Ya udah, saya tunggu, nggak sampai 10 menit, pengirim telepon lagi. Mas, ini saya penerimanya Pak Yanuar, nggak angkat-ngangkat. Coba masnya ke belakang aja, di situ ada pos security lagi. Ya udah kalau gitu, saya belakang pakai motor. Di belakang itu perkantoran itu besar, tinggi besar. Belakang itu parkiran mobil-mobil kayak mobil petak-petakannya mobil. Cuman anehnya di parkiran itu ada anak orang main bola. Orang kampung itu, orang kampung yang belakangnya gitu.
Jadi kalau saya deskripsikan, ini perkantoran, belakangnya kampung apa gitu. Jadi gak ada mobil sama sekali. Kalau pos security yang di belakang itu memang ada security 2. Saya nyamperin lah sebagai ojol. Gak mungkin, saya mikir lagi, gak mungkin saya naik. Apalagi ke perkantoran, pasti titip security. Atau nanti customernya, penerimanya turun. Saya tantang ke security-nya. Pak, mau kirim barang untuk Pak Yanuar di lantai 3. 2 security cuman hadap-hadapan, tatap-tatapan aja gini. Oh, buat Pak Yanuar ya. Naik sendiri aja mas, lantai 3. Nanti samain aja unitnya ya. 301, 302, 303 gitu. Naik aja sendiri. Cengengesan gitu. Saya nggak tahu, cengengesan aja. Ya udah, naik aja lewat pintu belakang mas, nanti tembusnya resepsionis. Dari situ ya udah, saya mikirnya biar cepat selesai, udah antar pulang gitu. Bukan saya udah dapat orderan lagi gitu. Lewat saya pintu belakang. Lewat pintu belakang memang tembus ke resepsionis yang di lantai itu, pintu utama. Saya tembus ke sana, suara hening. Ibaratnya gini, saya masuk ke sana cuma dengar suara saya sendiri. Jadi nging, saya bisa denger itu. Nggak ada aktivitas apapun, saya nggak tahu kondisi kantor itu ada orang apa enggak, saya nggak tahu. Kalau dibilang kantor itu terbengkalai atau gimana, enggak. Saya masuk itu bersih semua. Cuman memang panas, mungkin AC-nya dimatiin. Saya mau naik lift, saya pencet liftnya, ternyata liftnya mati. Di samping lift ada tangga darurat, tangga gitu. Saya naik pakai tangga aja biar cepet. Naik lantai 1, ada tulisan 1 besar, lihat kiri, ada memang pintu gitu. Tapi nggak ada suara, kayak nggak ada aktivitas, mungkin nggak ada orangnya gitu. Padahal itu jam kerja, siang-siang. Pas naik lantai 2, sama juga, nggak ada orang, nggak dengar suara apapun. Jadi saya muter di tangga itu bisa lihat ke atas gini, muter-muter gini kayak di mall-mall itu. Pas naik ke lantai 3 untuk tempatnya Pak Yanuar, saya naik lantai 3 belok kanan, itu masuk ke lorong, tinggal ngurutin unitnya 301, 302. Kalau pas naik gini itu lorong, di belakang itu ada tempat lorong lagi, 2 lorong. Nah pas saya tuh naik di lorong itu mau belok kanan ya. Cuman pas masuk lorong itu kan ini lampunya tuh gelap. Cuman saya bisa kelihatan kaca yang tembus sana. Jadi kayak ada buku-buku apa itu kelihatan. Entah kenapa ya, saya nggak tahu itu apa. Pada siang hari saya mau masuk, tiba-tiba saya itu dibisiki, entah itu siapa saya nggak tahu, dibilang gini, ojo, 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 yang artinya jangan. Saya tek langsung gitu aja, langsung hati saya kayak tek. Oh, kenapa ya? Mau masuk enggak? Masuk enggak? Karena kalau saya mau masuk pastinya ini lampu ini pasti hidup, pasti ada orang bunyi ketika apa suara itu nggak ada apa-apa. Yaudah, akhirnya saya mutusin pada saat itu, saya bilang sendiri kayak sini, ya udah saya putusin Pak Yanuarnya, penerimanya nggak ada, suruh titipin satpam aja lah gitu. Saya ngomong sendiri gitu dalam hati, ya udah. Pas saya mau balik kan saya pasti kalau turun tangga bisa ngelihat lorong yang di depan. Nah pasti sampai situ saya mau turun bawa 2 kantong buah itu. Keluarlah dari lorong itu 1 cewek dengan kepala gelinding. Gelindingnya itu 3-4 kali gitu. Jadi ininya sampai ini gelinding. Tek, 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 tek. Terus yang cewek itu memang cewek ya hitam gitu ya. Gak tahu wajahnya gimana, yang hitam itu. Ada kepalanya utuh semua, kaki semua ada semua, cuman dia diem. Terus satunya kepala tek 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 tek. Dia ngeliatin saya karena saya bilang ngeliatin, nama matanya putih, ininya kayak apa ya, kayak debu-debu kayak pasir. Terus rambutnya itu ada cewek rambut, matanya putih melotot gini. Spontan saya lari, lari ke bawah, saya lari. Nyampe di bawah yang di parkiran kata ada anak main bola itu. Pas saya turun ada orang kampung sana cuci motor di sana. Mungkin numpang air gitu ya. Cuci motor. Saya udah menggos-menggos. Wah, gitu-gitu aja. Terus sama orang yang cuci motor dibilangin gini. Dalam bahasa Indonesia aja kayak gini. Mas, udah tahu ada lift. Kok malah naik tangga? Turun-turunnya menggos-menggos kan gitu. Dia mulai ketawa-ketawa gini. Saya jawab, Mas, tangganya mati. Jadi akhirnya saya naik tangga darurat ini mas gitu. Jawabnya orang itu cengengesan lagi buat Ani. Ada-ada aja kamu mas. Di situ saya udah mikirin udah gak gimana pokoknya. Udah saya kasih satpam.
Satpamnya itu yang tadi 2 orang saya temui lagi. Pak Yanuar di atas nggak ada. Ini tadi suruh titipin aja di pos satpam, nanti diambil sama Pak Yanuar. Oh, titipin aja ya mas ya? Ya udah mas, ini mas. Tatap-tatapan 2 orang security itu gini. Oh ya udah mas. Kok gak dari tadi diambil gitu loh maksud saya. Dia tuh cenges-cenges ini. Oh, dititipin ya? Oh 305 ya, lantai 3 ya. Ya udah mas, ini mas. Saya ambil aja mas ini. Setelah itu saya udah nyelesain aplikasi, saya punya nomor WA si pengirim, saya chat pengirimnya. Bu, terima kasih sudah order pakai ojol. Dan ini pengalaman saya yang membuat saya kapok. Si pengirim itu cuman bales, ya sama-sama. Lalu logikanya kalau saya jawab situ ada pengalaman kan harusnya tanya, kenapa mas kok ada pengalaman kapok? Itu nggak ada, ya sama-sama. Ya udah. Pada saat itu siang dapat berapa order, saya langsung pulang. Nggak mau narik pada hari itu. Besoknya tetap narik saya. Pada hari itu saya nggak mau narik, udah saya nggak tahu. Cuman yang buat sanksinya lagi, kalau orang WA saya telepon berkali-kali si penerima, itu pastinya kan telepon balik. Itu nggak ada besok-besoknya. Kok Pak Yanuar ini nggak ada telepon WA ke saya, telepon biasa, Grab nggak ada. Dan buah itu hanya di tempat di security. Saya nggak tahu Pak Yanuar ngambil apa enggak, saya nggak tahu. Pokoknya di lingkungan di sana itu di parkiran di belakang itu pokoknya nggak ada mobil sama sekali, cuma anak main bola. Setelah kejadian itu udah saya pulang nggak mau narik. Itu pengalaman saya pada saat ngojol ya. Cuman kalau saya dibilang bang kalau dapat orderan ngirim ke sana lagi gimana? Kita pikir-pikir. Kalau yang di hotel itu memang sering banyak yang order. Kebanyakan orang Surabaya bilang bahwa hotel ini ya hotel ya gitulah buat orang-orang yang dunia malam mungkin gitu. Kalau yang di gedung perkantoran sampai sekarang saya belum terima lagi. Kalau kalian masih tanya ke saya, bang masih narik sampai sekarang. Masih narik ojol di Surabaya tapi belum dapat lagi orderan yang di sana gitu. Cukuplah itu cerita dari saya, pengalaman dari saya saat ngojol di Surabaya. Jadi untuk kalian yang nonton video ini di channel YouTube-nya Do You See What I See, silakan mampir di channel saya, Horny Channel. Horny ini namanya horor dan misteri, Horny Channel sama. Kita datengin narasumber juga. Silakan ditonton semua video yang ada di Horny Channel, dan jangan lupa juga follow IG saya Rudy Horny. Kalian bisa cek di link deskripsi yang ada di bawah. Oke, saya Rudy pamit undur diri. Sekian. podcast.ceritahoror@gmail.com